Oke guys, hari ini sesuai dengan janji kita dari kemarin bahwa hari ini aku akan sharing seputar masalah hair texture atau smoothing bareng Kak Andrian. Seru pasti, Masian pasti seru karena banyak informasi yang bermanfaat di sini. So, stay tune ya, kita tunggu Kak Andrian join. Nanti tips yang kita bagi ini bermanfaat banget buat pengetahuan teman-teman suka ngelakuin service smoothing ke salon. Ini dia orangnya. Lagi di rumah Kak? Halo, Halo, apa iya kabar? lagi di rumah. Baik, Baik. baik. Sapa-sapa dulu, udah beberapa teman kita udah ada di sini. Halo, halo semuanya. Oke. Nah, Kak Andrian, tadi aku udah sedikit informasi ke teman-teman yang lagi liatin kita hari ini kalau kita mau sharing tentang smoothing ya hari ini ya. Tapi Ya, sebelumnya tentang smoothing. tapi sebelumnya aku mau tanya dulu. Di Surabaya sekarang keadaannya gimana sih akibat pandemic war ini? Surabaya sih masih lumayan rame ya. Maksudnya Mm-mm. orang aktivitas masih seperti biasa. Cuman Mm-mm. ya salon juga lagi sepi sih dengan Agak adanya turun lah ya. pandemi ini. Iya, iya benar. Agak turun. Halo Mas Yudi. Nah, Ini edukatorku dari Surabaya. iya. Teman baikku juga nih Mas Yudi ini. Terus Kak, tapi semua sehat dong ya keluarga di Surabaya. Buat. Halo Awai. Oke, Kak Andrian, Ya. nih duluan yang mulai. Aku atau Kak Andrian nih yang mau sharing. Aku duluan yang mulai ya. Oke, Kan kita siap. hari ini mau bahas Mm-mm. tentang smoothing ya. Aku Mm-mm. mau nanya nih beberapa pertanyaan sama Kak Emma ya. Menurut Yap. Kak Emma tuh bagaimana? Semisal kalau customer ya yang sering di smoothing itu, eh, Mm-mm. apakah benar rambutnya itu bisa permanen lurus? Artinya tuh Mm-mm. gini loh, eh, kalau dia sering smoothing, misalnya setahun sampai 4 kali, eh, apakah nanti rambut tumbuhnya itu juga bisa lurus atau bagaimana? Oke. Dari Kak Emma gimana? Oke. Nah, sebenarnya semua servis lurusan di Matrix itu permanen, tapi Mm-mm. permanen hanya di bagian rambut yang udah kena proses pelurusan. Jika teman-teman yang rambut aslinya emang gelombang ya, ketika tumbuh lagi, ya pasti gelombang lagi. Tapi bagian rambut yang bawahnya yang udah kena pelurusan ya tetap lurus. Dengan catatan selalu di treatment. Oh, Nah, ya. terus Berarti artinya rambut tumbuhnya itu kalau semisal rambutnya gelombang, tumbuhnya tetap gelombang gitu ya, Kak ya? Gitu ya maksudnya ya? tetap Oh, ya, gelombang. ya, oke. Terus kita kan Soalnya, servis hmm, apa Mas? soalnya kan biasanya ada tuh customer tuh yang mereka tersugesti ya, misalnya sering smoothing dia merasa rambutnya jadi lebih lurus. Nah, berarti itu kan mungkin cuma sugestinya mereka aja ya, bukan karena Iya, sering smoothing ya? iya benar. Gimana rambut aslinya ya nanti ketika tumbuh ya belok lagi, ya pasti akan gelombang lagi. Tapi yang rambut sudah pernah di smoothing tetap lurus permanen. Gitu. Kalau misalnya pertanyaan yang harus berapa kali sih supaya permanen ya, sebenarnya treatment smoothing itu harus dilakukan berulang ketika rambut sudah, dengan catatan minimal kita kasih jarak sekitar 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali boleh. Tapi selama masa itu teman-teman juga harus tetap rawat rambutnya supaya nanti ketika mau pengulangan smoothing lagi rambutnya masih kuat. Jadi bisa diulang lagi treatment smoothingnya. Kalau rambut tumbuhnya ikutin rambut yang bekas smoothing nanti salon nggak dapat omset loh. Kok Erik apa kabar? Emma kapan ke Ciwok? Doain. Aku juga udah kangen banget ke Ciwok. Tempat nongkrong kita dulu ya. Kak Awai. Oke Kak Andrian. Sudah ya, Hai. gabung lagi ya.
Sinyalnya jelek udah di sini, gabung. sorry ya. Hmm. Nggak apa-apa. Oke, aku mau nanya lagi sama Kak Emma ya. Mm-mm. Eh, apakah rambut yang sering di smoothing itu bisa menyebabkan kerusakan? Apa kering gitu nggak? Apa mungkin ada tips trik dari Kak Emma supaya rambut itu yang walaupun sering di smoothing, tapi rambutnya tetap bisa bagus? Kira-kira bagaimana? Oke. Apakah smoothing itu membuat rambut menjadi kering dan rusak ya? Mm-mm. Nah, Ya. sebenarnya semua proses kimia itu pasti akan menambahkan sedikit kerusakan di rambut kita. Oh. Jadi, pastikan analisa teman-teman tepat sehingga ngelakuin smoothingnya sesuai dengan SOP yang ada. Ya, dari Hmm. tepat servisnya, tepat suhu catoknya, tepat pendiamannya, dan yang paling penting adalah tepat analisanya supaya varian yang kita pilih itu sesuai dengan kondisi rambut. Kalau misalnya diulang-ulang, tentu saja akan menambah lagi kerusakannya. Jadi pastiin Hmm. selain di smoothing, komit untuk ngerawat ke depannya, gitu. Jadi semisal nih kalau rambutnya dia gelombang ya, gelombang banget, terus mungkin karena 3 bulan tuh sudah tumbuh rambutnya dan dia udah merasa tidak nyaman dengan penampilannya, berarti boleh ya di smoothing kalau kalau baru 3 bulan gitu ya. Bisa ya tetap di smoothing. Boleh, boleh. Karena kan rambut yang udah kena smoothing tetap permanen lurus, rambut yang tumbuh bergelombang. Boleh, tapi kita Hmm. sesuaikan dengan teknik. Nah, di smoothing itu ada yang namanya teknik retouch, di mana kita Hmm. cuma apply satunya itu di bagian rambut tumbuh baru aja, Hmm. gitu. Nanti kalau teman-teman hairdresser yang lainnya mau lebih tahu, boleh ikut edukasi matrix di areanya, gitu. Ya buat teman-teman salon Biar ya. Heeh. iya, biar lebih jelas. Jadi Terus customer Mbak, juga ah, kalau dia teredukasi kan pasti smoothingnya hasilnya pasti bagus, gitu. iya iya iya. Terus kalau semisal rambutnya ini bergelombang ya, artinya bergelombang itu Mm-mm. mungkin gelombang yang kecil-kecil yang istilahnya kalau orang sini ngomong tuh berintik gitu loh. Nah, kira-kira Berhenti. kalau rambut yang berintik itu di smoothing itu bertahan berapa lama? Apakah bisa sama dengan rambut yang teksturnya lebih halus apa gimana gitu? Berhenti itu apa kribo ya? Berintik, iya keribo, betul. kalau kalau itu balik lagi ke ini sih Kak, ke analisa. Jadi kalau Ah, rambutnya berintik sama rambut yang halus ya kita sesuaikan di step satunya. Kalau untuk rambut berintik hmm, kita pakai yang varian lebih kuat, misalnya ada resisten atau ekstra step resisten satu ya gitu. berarti. Obat step satunya yang sangat mempengaruhi eh, proses smoothing Hasilnya. itu. Kita harus bisa menentukan Yes. obat yang kita pakai ya. Oke, oke. Sekarang gantian aku yang nanya ya. Ya, boleh. Gantian. Biar seimbang karena teman-teman yang nonton juga pasti pengen dapet kan tips and trick dari Kak Andrian yang udah berkecimpung lama di dunia hairdressing. Nah, di salon kan banyak nih yang ngelakuin service smoothing. Kira-kira kalau Kak Andrian lebih suka tuh pakai catokan yang seperti apa sih yang tepat untuk smoothing? Hmm, gini ya. Sebenarnya alat catok itu sangat penting ya buat kita Hmm. untuk proses smoothing. Jadi kita harus membedakan mana alat catok yang digunakan untuk smoothing, mana alat catok yang bisa digunakan hanya untuk styling catok biasa. Nah, Oke. kalau untuk proses smoothing, sangat dianjurkan menggunakan alat catok yang ada pengatur suhunya. Ya. Bukan hanya Hmm. pengatur suhu, selain pengatur suhu, kita harus memperhatikan suhunya itu bisa stabil atau tidak, gitu loh. Hmm, betul Nah, betul. misalnya nih, rambutnya dia nih rambutnya jenis rambut halus sensitif ya. Kalau rambut Hmm. halus sensitif kan butuh suhu yang rendah. Sedangkan kalau kita Hmm. mempunyai alat catok yang tidak stabil suhunya, dia akan mempengaruhi hasil smoothingan itu. Jadi sangat disarankan kalau smoothing itu harus alat catoknya yang suhunya stabil. Bukan berarti yang mahal ya. Yang penting itu alat Hmm. suhunya bisa stabil, ada pengatur suhunya.
Itu. Betul, betul, betul. Mm. Karena kalau suhunya nggak Terus tepat, juga ada juga yang bisa. penting sih, eh, Mm-mm. capitannya itu juga penting. Nah, kadang kan Ah, kalau yang alat catok yang kurang bagus itu kan capitannya itu kayak kayak kurang merata gitu loh. Kayak ada yang rapat, ada yang enggak, dan otomatis panasnya itu tidak akan merata. Nah, jadi juga kita sebelum menggunakan alat catok kita harus memperhatikan alat catoknya itu capitannya gimana, rapat atau enggak. Itu sih kalau dari aku. benar, benar, benar. Karena supaya rata juga ya, panasnya itu Iya, sampai ke kulit ya. Kalau sapitannya nggak betul. rata, nanti ada yang panas banget, ada yang nggak panas ya. Iya, ya, Benar, benar, benar. betul, betul. Takutnya Kalau nanti ini kalau nggak Kak, rapat kan ada rambutnya kalau yang kelewatan. misalnya ada customer nih, dia pengen smoothing, tapi sekaligus Hmm. diwarna. Gimana kalau Kak Andrian? Boleh nggak? Ah, ini benernya ya, sebenarnya itu kalau orang yang mau smoothing dan coloring dalam satu waktu bersamaan itu sebenarnya sangat tidak disarankan. Sangat Hmm, tidak disarankan, ya. Kenapa bisa begitu? Karena ini kan sama-sama proses chemical, ya. betul. Sama-sama proses yang merubah bentuk rambut. Yang satunya diluruskan, yang satunya mengisi warna. Nah, jadi sebaiknya itu tidak Mm-mm. disarankan untuk dilakukan bersamaan. Apabila customer ingin proses smoothing dan coloring, sebaiknya itu dikasih waktu sekitar 2 minggu. Jadi yang pertama itu di smoothing dulu, baru di Mm-mm. color. Rawat dulu Iya, rambutnya, dirawat dulu, sehingga batang rambutnya itu yang setelah proses chemical itu menjadi lebih bagus. Kalau batang rambutnya lebih bagus, otomatis sangat mempengaruhi proses pewarnaannya itu, gitu. betul. Jadi sebaiknya dikasih jarak 2 minggu setelah smoothing baru boleh pewarnaan. Aku punya pengecualian di sini ya. Kadang kan Mm-mm. ada customer kita itu dari luar kota ya. Mungkin mereka cuma sempat 1-2 hari ke salon kita. Terus bagaimana solusinya kalau mereka ingin smoothing plus coloring itu? Sebenarnya Betul. bisa kalau kita mau sedikit memaksakan smoothing plus coloring bersamaan, tapi tidak saya anjurkan ya. Karena sebenarnya itu tidak sangat dianjurkan, tapi masih bisa dilakukan apabila keadaan rambutnya itu sehat gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa Mm-mm. melihat uh, kondisi rambutnya seperti apa gitu. Tapi semisal nih kita Mm-mm. membandingkan ya, kita mengcompare dua hasil smoothingan. Yang satu smoothingan yang diberi waktu 2 minggu, smoothing 2 minggu baru color, sama smoothing plus color dalam 1 hari bersamaan, hasilnya tidak akan sama bagusnya. Pasti akan lebih Betul. bagus hasilnya yang diberi waktu 2 minggu, selang waktu 2 minggu itu. Gitu sih Yang kalau ada menurut jedanya saya. ya. Iya, jadi kalau bisa Iya, dijeda benar. dulu 2 minggu baru balik ke salon untuk melakukan proses pewarnaan. Gitu sih. Betul, betul, betul. Aku setuju, aku setuju. Ibaratnya kalau kita makan langsung 2 porsi kan, wah, ya kan sama rambut juga kalau 2 kali langsung chemical mabok, ya Iya, kan? butuh istirahat lah ya, butuh istirahat Istirahat dulu. dulu, Hmm. dulu makanannya baru makan lagi ya kan. Iya, Terus kalau betul misalnya sekali. Kak Andrian biasanya kalau rambut yang halus banget, suhu catoknya berapa sih Kak? Hmm, kalau rambut halus itu, nah ini, Ah, kenapa saya tadi menekankan uh, penting sekali alat catok itu ada pengatur suhunya dan suhunya itu ah, stabil. Karena kalau betul. rambut halus, rambut sensitif itu maksimal panasnya itu 170. Tapi itu pun saya kadang menggunakan sekitar 160 atau 170 maksimal lah itu. Maksimal ya. Dan apabila suhunya semakin rendah 160, kita proses mencatokannya beda ya dengan suhu kalau kita menggunakan 200 derajat. Jadi kalau kita 160 itu catoknya itu pelan-pelan pelan-pelan aja jalannya, tapi Hmm, merata, tapi jangan hmm, diulang-ulang. Jadi cukup sekali, yang penting merata sudah cukup. Tidak usah diulang-ulang, diulang-ulang karena dia akan merusak batang rambutnya nanti. Karena rambutnya sudah sangat sensitif, apalagi kalau rambut yang sering diwarna ya, sangat sensitif. Jadi sangat harus diperhatikan suhunya mentok itu bahasa Jawa ya. Maksimal, iya. maksimal 170.
160 boleh lah. Aku GR loh. Ah, mentok. Aku mentok banget. Gitu. 170 maksimal, nggak ada negosiasi ya, nggak boleh lebih tinggi Ya, ya. maksimal 170 ya. Halus ya. Kalau mau selamat, kalau mau hasilnya selamat 170 maksimal. Di atas Benar-benar. 170 tidak tanggung jawab. Benar-benar. Oke. Siap-siap terima komplain aja. Nah, Kak Andrian, satu lagi nih, kadang banyak juga yang nanya sama Emma, tapi pasti sesuai juga nih sama pengalaman Kak Andrian di salon. Nah, kalau menurut Kak Andrian, kalau rambut-rambut yang sudah kayak aku gini, yang levelnya tinggi, boleh nggak di smoothing? Kayak kita berdua, levelnya sudah tinggi. Oke. Ketika customer datang ke salon kita, ada baiknya itu kita jangan langsung mengerjakan rambutnya disuruh keramas, jangan. Kita bawa dia ke kursi dulu, duduk, kita konsultasi sama customer, kondisi rambutnya seperti apa. Kita harus tahu histori rambutnya seperti apa. Gitu. Apalagi ini customer yang baru pertama kali ke salon kita kan nggak tahu rambutnya itu pernah diapain aja, ya kan? Betul. Nah, semisal pernah diwarna, kita harus bisa melihat warnanya ini warna bleachingan atau hanya pewarna biasa. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Yang pertama kita bisa melihat dari Kak Andrian jaringannya keganggu lagi nih. Tunggu bentar, tunggu join lagi. Ini padahal pertanyaannya lagi seru banget nih, karena masih banyak yang customer datang itu dengan warna rambut yang terang ngelakuin smoothing. Jadi ini kita harus tahu nih tipsnya dari Kak Andrian. Teman-teman boleh tungguin ya. Udah nyambung lagi ya? Iya. Putus nyambung dari tadi sinyalnya. Ada yang komen jaringannya kena corona katanya Kak. Iya mungkin ya. Ya udah saya lanjutkan tadi ya. Nah, semisal rambutnya itu level 8 atau level 9, itu sudah bisa kita pastikan rambutnya itu pasti bekas bleachingan. Dan kalau rambut sudah bekas bleachingan, sebaiknya jangan melakukan proses smoothing. Hasilnya udah pasti kurang bagus. Gitu. Tapi, semisal rambutnya kita lihat di level 7 atau mungkin 7 ke bawah, level 5, level 6, bisa kita analisa lagi ya. Artinya, kita konsultasi, kita tanya, apakah rambutnya ini pernah di smoothing, pernah di bleaching, lalu pernah digelapkan. Nah, kadang kita kan suka tertipu dengan seperti itu. Kita harus waspada. Nah, jangan kalau kita melihat rambutnya baru di level 5, ini bekas warna coklat, kita sikat langsung kita smoothing. Jangan. Kita harus cari tahu historinya dulu, rambutnya itu pernah apa tidak di bleaching, maksudnya. Gitu. Kalau memang rambutnya cukup mumpuni untuk di smoothing karena hanya bekas pewarna coklat biasa, sebaiknya masih bisa dilakukan proses smoothing. Itu pun kita harus menggunakan obat yang step 1-nya sensitif. Karena kenapa harus sensitif? Karena obat sensitif itu khusus untuk rambut yang sudah pernah kena proses chemical. Tuh, jadi saran saya, kalau bekas pewarna coklat, harus menggunakan obat step 1 sensitif. Jangan yang lain. Gitu sih. Terus juga teman-teman harus waspada ya sama rambut hitam. Nah, itu rambut hitam itu juga suka menipu biasanya. Kita kira rambutnya hitam alami, padahal dia bekas bleachingan. Pas kita masukin obat, semisal rambutnya pas gelombang, kita kasih hajar pakai obat resistan, hancurlah tuh rambut. Nah, ya kan? Jadi kita harus konsultasi terlebih dahulu. Benar, dan analisa yang tepat. Jangan sampai jangan sampai habis ngerjain itu nanti kita nyanyi, kau bohong gitu ya kan? Berarti intinya adalah ketika rambut yang udah level tinggi disarankan tidak perlu smoothing, tapi kalau level 7 ke bawah masih boleh. Dengan varian sensitif ya. Iya. Nah, kalau dari guntingannya Kak, smoothing itu guntingannya model apa sih yang Sebelum masuk guntingan, aku kepingin bilang sesuatu dulu ya.
Kalau rambut yang habis di smoothing, sebaiknya teman-teman jangan menggunakan razor. Ya. Jangan Razor menggunakan yang razor. pisau. Razor yang Benar-benar pisau. benar. Ya, kadang kan mungkin kita itu kan kepingin buat teknik guntingan shaggy ya. Jadi kalau Heeh. pakai razor kan gampang buat shaggy itu. Ya kan? Gampang kan? Nah, sebaiknya kalau bekas smoothingan jangan menggunakan razor. Sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena akan membuat ujung-ujungnya itu kayak bercabang gitu. Takutnya nanti akan hasil smoothingnya kurang maksimal. Jadi sebaiknya Rambutnya menggunakan gunting biasa. gunting Ya, biasa. kita motong dengan gunting biasa aja. Terus untuk layernya sebaiknya teman-teman jangan menggunakan layer yang terlalu banyak. Mungkin bisa medium layer atau low layer atau mungkin one length, nggak usah layer juga masih oke. Gitu untuk potongan yang habis di smoothing. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kalau rambut yang habis di smoothing kita potong dengan layer yang cukup tinggi, hasilnya nanti itu akan kayak patah-patah gitu loh. Kan jadinya kurang bagus. Terus Untuk teman-teman bagian juga ujung. bisa nih. Ya, kadang kalau habis smoothing memang agak sedikit patah-patah sih. Teman-teman bisa nambahkan sedikit tekstur, bisa chopping, bisa slicing, boleh. Tapi jangan terlalu banyak ya. Mungkin sedikit aja supaya dia nggak terlalu garis gitu. Oh ya, Gitu sih kalau betul betul. saya untuk teknik guntingannya. Itu rambut yang di Tetap, smoothing. tapi jangan terlalu tajam teksturnya ya, jangan terlalu banyak. Iya, jangan terlalu banyak. Lebih baik sih kalau menurut saya ya. Menurut saya lebih baik kalau habis smoothing itu kita tekstur menggunakan chopping daripada kita menggunakan gunting penipis. Hasilnya lebih natural menurut saya kalau menggunakan chopping itu. Begitu sih. Oke. Setuju, aku setuju banget. Karena ya benar kata Kak Andrian tadi, kalau terlalu tinggi layarnya nanti bagian bawahnya malah nggak smooth ya. Nah, Kak Andrian kan kita kan ada dua tuh produk lurusan di Matrix. Ada Smooth Shave, ada Optiscalp. Nah, kalau dari Optiscalp sendiri kan kita punya beberapa servis lagi, ada Volume Bob, Silky Smooth, dan Loose Wave. Kalau Kak Andrian lagi melakukan volume bob, boleh nggak sih pakai catokan? Boleh enggak itu kan tergantung kita ya sebenarnya ya. Tergantung selera kita masing-masing ya. Sebenarnya bisa-bisa aja mau pakai alat catok bisa. Kita menggunakan sisir blow, di blow dry juga bisa. Cuma kita harus tahu perbedaannya apa. Kalau kita menggunakan alat catok, hasilnya itu tidak akan bisa, kalau kita menggunakan alat catok, hasilnya itu akan lepek. Kenapa lepek? Karena kan alat catok kan ngepres kan, otomatis kan rambut itu kan dipres begini. Nah kalau dipres begini ya, otomatis nggak ada volume, nggak ada volume dan hanya ujungnya bisa masuk sedikit aja. Iya, jadi kan sebenarnya kurang sesuai ya dengan namanya volume bob. Nah, tapi ya terserah teman-teman juga, itu kembali lagi ke teman-teman suka menggunakan teknik yang seperti apa. Jadi kalau pakai alat catok bisa sedikit masuk, tapi volumenya itu kurang dapat volumenya. Tapi kalau kita menggunakan blow dry, dengan sisir blow kita blow mateng, sectionnya juga jangan terlalu tebal, sectionnya juga harus pas, itu rambutnya akan lebih volume dan ujungnya bisa masuk. Jadi kayak rambut di blow gitu, natural banget hasilnya. Kayak di blow. Jadi saya ya, sangat menyarankan menggunakan sisir blow untuk volume bob ini daripada menggunakan alat catok. Betul. Sebenarnya boleh, tapi hasilnya lebih maksimal dengan sisir blow. Oke teman-teman, tadi ada beberapa tips dari kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekiranya ada yang mau ditanyain, kita tunggu Kak Andrian join sebentar lagi ya. Nah, ada lagi. Benar-benar kena corona sinyalnya ya. Kena corona sih, nggak apa-apa, yang penting bukan orangnya ya kan. Ya, amin. Yang penting kitanya nggak kena corona ya. Yang penting kita sehat-sehat selalu. Nah, ini ada pertanyaan Nino.
produk yang dipakai untuk volume bob yang mana? Siapa nih? Kak Andrian boleh jawab. Oke, untuk Nino Niki. Halo Nino Niki, salam kenal ya sebelumnya ya. Produk yang dipakai untuk volume bob yang mana? Obat yang dipakai itu obat pelurusan dari Matrix, tapi yang serinya Optiscope. Optiscope. Tulisannya Optiscope. Nah, itu obatnya yang untuk volume bob. Optiscope sendiri itu kan ada jenisnya, ada tiga ya. Ada tiga ya, resistan, normal, sensitif ya. Nah, ini tinggal menentukan aja rambutnya ini cocok pakai yang mana, sesuaikan dengan tipe rambutnya. Kalau rambutnya itu bergelombang, batang rambutnya besar-besar, boleh pakai resistan. Kalau rambutnya normal, belum pernah kena proses chemical, boleh yang normal. Tapi kalau rambutnya sudah pernah chemical, sudah pernah kena proses pewarnaan, sebaiknya menggunakan yang sensitif. Itu sih. Betul. Iya, sama. Cuma kalau untuk volume bob ada, aku tambahin ya Kak ya. Kalau volume bob itu yang pasti rambutnya harus di atas pundak. Iya betul. Harus di atas pundak baru hasilnya bagus. Jadi kalau untuk pelurusan di atas pundak sih, saya setuju dengan Kak Emma. Untuk pelurusan di atas pundak itu sebaiknya kita pakai produk Optiscope aja. Itu hasilnya lebih bagus. Lebih natural. Lebih kelihatan modelnya kalau katanya orang itu. Katanya customer saya itu lebih modelnya lebih kelihatan, lebih natural katanya gitu. Lebih natural, benar. Coba kalau kita lihat lagi ke atas, barangkali ada yang tanya. Aku cek dulu. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, silakan bertanya ya. Ini ada pertanyaan dari Devi Damewanti. Oh, halo Devi. Kak, kalau di step 1 perlu nggak pakai roll? Nah, kalau menurut Kak Emma bagaimana? Kalau misalnya step 1 perlu atau nggak pakai roll, itu biasanya kadang ada yang membutuhkan, tapi balik lagi biasanya aku pakai roll itu untuk volume bob. Kalau yang rambutnya panjang, biasanya aku nggak menggunakan roll sama sekali di step 1, karena aku bermainnya di pas aplikasi, biasanya aku aplikasikannya pangkal ke ujung, pangkal ke batang dulu. Nanti ujungnya aku paling hanya touch sebentar aja satunya. Iya. Jadi di mana kondisi pangkal ke ujung, pangkal batangnya udah maksimal, sedangkan ujungnya aku nggak terlalu sampai matang. Nanti di situ kita lebih gampang bentuknya untuk dia lebih masuk. Gitu. Kan kalau terlalu matang pasti lurus banget tuh. Jadi tanpa kan bantu roll, jadi kalau nggak dibantu roll pun bisa, asal di step 1-nya bagian ujungnya belakangan. Jangan pendiaman terlalu lama. Kalau dari aku jangan itu langsung. sih biasanya jadi gitu. Kita kasih intinya itu yang dari pangkal sampai batang lebih lama waktunya ya. Sedangkan dari batang ke ujung nanti lebih singkat. Karena mungkin batang ke ujung itu sudah pernah kena proses, mungkin sebelumnya kena proses chemical ya, cuman kita mungkin nggak tahu ya. Atau mungkin juga batang rambutnya jadi lebih halus ya, makanya sebaiknya kita jangan langsung diaplikasikan semua, gitu ya. Iya, biasanya sebentar aja, karena betul. Rambut virgin sekalipun kan daerah ujung itu pasti lebih porositas ya. Iya betul. Mungkin kena catokan lebih sering ya juga ya. Kan kalau nyatok biasanya kan orang kan nyatok ujungnya doang tuh. Ya, kalau ngerling ujungnya doang, jadi lebih sensitif rambutnya yang ujungnya. Betul. Betul. Nah, ini aku nemu lagi, ada dari Angelita Nia, katanya banyak yang bertanya, bisa permanen apa tidak, yang lurus tetap lurus, yang rambut baru kembali, baru tumbuh, apa ya ini? Banyak yang bertanya banget, katanya bisa permanen apa tidak, yang lurus tetap lurus, yang rambut baru kembali ke yang baru tumbuh lagi. Oh iya benar, sama kayak penjelasan yang tadi dari Kak Andrian. Yang lurus tetap lurus, yang tumbuh kembali seperti rambut semula. Rambut semulanya. Ya. Ada kok Erik bilang nggak jadi kita duet mode di Batam, gitu.
Nanti kita duet mode di Medan aja kok, Emma yang ke sana. Jangan lupa Terus coba masakannya kok Erik. Masakannya enak banget bener, loh kok Erik. Pinter. Dia iya, pinter banget lontong masak. lontong Medannya enak banget. Jadi kangen, jadi Bukan lapar lontong juga. Medan, semuanya enak. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi nih. Kalau yang bawah ada nggak kan? Sip, sudah nggak ada yang bertanya lagi. Aku rasa cukup untuk hari ini. Nanti di lain kesempatan kita akan sharing lebih banyak lagi tips dari bisa dari smoothing, dari color. So teman-teman, thank you waktunya yang udah nonton. Semoga tips dan trik ini bermanfaat. Thank you Kak Andrian udah sharing. Sama-sama. Thank you udah diundang. Tuh live bareng. Ini live IG barengku pertama kali loh ini. Duet mode juga ini namanya. Sukses terus Kak Andrian, terus teman-teman Sama. semua kan. Sukses, sehat selalu buat semuanya ya. Ya, bye-bye. Jangan lupa pakai masker kemana-mana ya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa sering cuci tangan. Jangan lupa juga pakai masker di rumah untuk perawatan. Oke, Kak Andrian. Thank you ya, Kak ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.